Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dipertemukan kembali pada video kita kali ini. Kita akan membahas tentang agar rumah tidak angker. Rumah tempat tinggal di mana kita biasa menempatinya sehari-hari adalah juga merupakan salah satu sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui aturan-aturan syariah yang telah diatur di dalam Islam untuk kemudian diterapkannya. Ajaran Islam yang menyangkut tentang rumah tidak mengarahkan pada bagaimana bentuk rumah dan posisinya yang tepat sehingga bisa mendatangkan hoki atau untung. Islam tidak mengajarkan hal tersebut, karena yang demikian mengandung unsur perbuatan syirik. Tetapi Islam mengajarkan agar dengan rumah tersebut penghuninya bisa mendapatkan berkah, bisa mendapatkan perlindungan, dan bisa mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Maka perhatikanlah baik-baik pemaparan kita berikut ini. Hal mendasar dan terpenting yang berkaitan dengan rumah adalah hendaknya dihindari dari segala macam bentuk kesyirikan, yaitu menduakan Allah. Karena beberapa banyak orang yang ketika mulai membangun rumah sudah mulai ditanam yang namanya emas atau memakai salah satu pakunya dari emas dengan harapan agar rumah itu kelak menjadi kuat dan sebagainya. Jelas itu keliru, itu dosa, bahkan itu dosa yang sangat besar yang telah dilakukan. Juga adanya kebiasaan ketika tiang rumah mulai ditegakkan, maka si pemilik rumah memasang sesajian di atapnya. Ada batang pisang, ada buah kelapa, ada batang tebu, padi, dan lain sebagainya. Jelas ini pun juga sangat keliru dan tidak tahu maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, yaitu perbuatan syirik. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal berikutnya yang harus diketahui tentang rumah adalah budayakan dan ramaikan selalu di dalamnya dengan ucapan salam. Karena ucapan salam mengandung doa keselamatan untuk si pengucap dan yang menjawabnya. Dengan salam akan timbul dan terjaga rasa kasih sayang, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebutkan, semakin banyak salam yang diucapkan oleh setiap yang ada di rumah, maka kebaikan dan keberkahan akan didapatkan. Karena salam tidak hanya disunahkan mengucapkannya ketika awal pertemuan saja, tetapi juga disunahkan dalam setiap pertemuan, walaupun hanya terpisahkan dinding. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, yang artinya, maka apabila kamu masuk ke salah satu rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam pada penghuninya, yang juga manfaatnya untuk dirimu dengan salam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mendatangkan keberkahan lagi kebaikan. Saudara yang dirahmati Allah, hal berikutnya yang harus diketahui tentang rumah adalah
Hendaknya rumah selalu dihiasi penghuninya dengan menjaga bacaan zikir Al-Quran, menelaah ilmu, dan juga diisi dengan salat-salat sunnah. Karena jangan sampai hanya ada kaligrafi ayat kursi atau bahkan hiasan pajangan surah Yasin yang tulisannya indah bertintakan emas, tetapi penghuninya, manusianya jauh dari kebiasaan membaca ayat kursi dan zikir-zikir lainnya. Ketahuilah, bahkan mungkin semua sudah tahu bahwa syaitan tidak akan takut dan tidak akan menjauh cuman hanya dengan melihat tulisan kaligrafi ayat kursi atau bahkan kaligrafi Al-Quran 30 juz pun sekalipun. Jika hanya sekedar jadi pajangan, maka syaitan tidak akan takut dan tidak akan menghindar dari penghuni rumah yang ketika masuk ke rumah membaca bismillah. Syaitan akan takut jika penghuni rumah, jika akan makan membacakan bismillah, jika akan minum membaca bismillah, bahkan jika akan bersetubuh pun diawali dengan bismillah. Sebagaimana hal tersebut banyak dalam hadis sahih. Lebih takut lagi jika penghuni rumah tersebut membacakan surah Al-Baqarah keseluruhannya atau minimal 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di setiap malamnya. Seperti dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dalam hadis lainnya disebutkan juga sebuah hadis riwayat Imam Muslim melalui jalur sahabat Abu Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir dan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya adalah bagai perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun orang yang harus diwaspadai dari rumah tempat tinggal kita adalah jangan sampai rumah kita dijauhi dari malaikat rahmat dan mengundang datangnya syaitan. Karena maksiat apapun dan segala bentuk dosa bila dilakukan akan dapat mencegah datangnya rahmat dan berkeberkahan. Secara lebih khusus lagi Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari melalui sahabat Abi Talha yang berbunyi, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya dipelihara anjing dan patung gambar yang bernyawa. Seperti dalam hadis lainnya Sahih Al-Bukhari melalui jalur sahabat Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, apabila hari mulai malam yaitu maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian di luar. Jangan dibiarkan mereka berkeliaran di luar rumah, karena saat itu syaitan sedang berkeliaran. Maka apabila sudah mulai larut malam yaitu setelah salat isya, jika ada keperluan mereka boleh lagi keluar. Maka tutuplah pintu-pintu rumah kalian di waktu tersebut dengan menyebut nama Allah, karena syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup yang telah dibacakan dengan menyebut nama Allah. Bisa bismillah atau Allahu Akbar. Semoga dengan keterangan yang sudah kita sampaikan, kita bisa berusaha lebih baik lagi agar rumah tempat tinggal kita bisa diberkahi, bisa dilindungi, dan bisa mendatangkan kebaikan berlimpah dan jauh dari godaan syaitan. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kami dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga kita semua bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus istiqomah tetap menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah
Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.